Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di sana. Salam sedulur, salam satu gebrakan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 7 aliran bela diri pencaksilat yang menggunakan tenaga dalam. Nah, di video ini saya akan membagikan sebuah 7 aliran bela diri yang menggunakan tenaga dalam yang merupakan pencaksilat. Sebenarnya banyak sekali pencaksilat yang dipelajari atau yang di dalamnya ada ilmu tenaga dalamnya, tapi saya hanya merangkum dari beberapa pencaksilat yang hanya saya ibaratkan yang terkenal saja ya dulur. Ada 7 ilmu bela diri pencaksilat atau silat-silat tradisi Indonesia ini yang menggunakan tenaga dalam. Oke, jangan banyak gamangus, ngabacot, ngacaprak lagi, langsung aja kita ke videonya. Mengenal 7 aliran bela diri di Indonesia yang diajarkan tenaga dalam. Dalam sejarah masyarakat Indonesia, konsep tenaga dalam menjadi hal yang populer. Jika sedikit melihat representasi tenaga dalam di layar kaca, beragam tenaga dalam kerap digunakan oleh para aktor, seperti untuk melindungi diri, membantu sesama, dan beragam fungsi lainnya. Tak hanya terekam dalam jejak sejarah, nyatanya masyarakat Indonesia kini juga masih ada yang menggunakan tenaga dalam. Contohnya, penggunaan tenaga dalam oleh Praka Pujiono, anggota Kopassus TNI, untuk menemukan korban longsor di Bogor baru-baru ini. Dengan tenaga dalam yang ia kuasai, Pujiono berhasil menemukan titik korban longsor terpendam. Tenaga dalam yang dimiliki Pujiono itu adalah bagian dari bela diri Merpati Putih. Di Indonesia, Merpati Putih merupakan perguruan bela diri yang berada di bawah payung besar pencaksilat. Menurut Ian Douglas Wilson dari Murdoch University, pencaksilat adalah jenis bela diri asli dari beberapa etnis di Melayu yang mendiami daratan utama dan kepulauan di Asia Tenggara. Pencaksilat kemudian berkembang dalam beberapa aliran yang memiliki ciri khas tersendiri. Di antara aliran dalam pencaksilat ada yang mengajarkan penggunaan tenaga dalam. Berikut ulasannya. 1. Persaudaraan Setiahati Trate. PSHT telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Aliran pencaksilat ini didirikan tahun 1903 oleh Ki Ngabei Suro Diharjo atau yang dikenal dengan Eyang Suro. Mulanya Eyang Suro menamakan aliran pencaksilatnya Jojo Gedilo Cipto Mulyo pada tahun 1917. Ia baru mendirikan perguruan silat bernama Persaudaraan Setiahati di Desa Winongo, Madiun. Nama Setiahati berarti sebuah kesatuan tunggal dalam hati dan pikiran manusia yang berorientasi pada Tuhan, sementara terate atau yang bermakna bunga teratai adalah sebuah jenis dari keindahan dan keagungan bunga yang dapat bertahan dimanapun. PSHT mengutamakan persaudaraan antara manusia dan juga kombinasi antara ajaran spiritual, ilmu kebatinan dengan gerakan pencaksilat. 2. Pencaksilat Pagar Nusa. Dahulu kala di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama terdapat banyak aliran silat. Keberagaman tersebut membuat dibentuknya Pagar Nusa sebagai wadah perkumpulan pencaksilat di bawah NU tahun 1986. Di antara ragam yang ada nama Pagar Nusa Gasmi, Pagar Nusa Batara Perkasa, Pagar Nusa Satria Perkasa Sejati atau Saperti, dan lain sebagainya. Nama Pagar Nusa merupakan singkatan dari Pagar NU dan Bangsa. Pagar Nusa memiliki jati diri yang selaras dengan milik NU, antara lain: A. Ohuah Pagar Nusa memiliki arti persaudaraan tanpa membedakan aliran dalam perguruan silat di Pagar Nusa. B. Ohuah Nahliyah berarti persaudaraan sesama NU tidak dibatasi oleh perbedaan partai politik dan latar belakang sosial. C. Ukhuwah Islamiyah
bermakna persaudaraan sesama Islam tidak dibatasi perbedaan amaliyah. D. Ukhuwah Basyariyah, sebuah prinsip yang dilandaskan sesama manusia adalah bersaudara karena berasal dari ayah dan ibu yang satu, yakni Adam dan Hawa. E. Ukhuwah Wataniyah, merupakan komitmen persaudaraan seluruh masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam agama, suku, bahasa, dan budaya. F. Ukhuwah Insaniyah, hampir serupa dengan ukhuwah basyariyah. Prinsip ini memandang semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. 3. Pencaksilat Putra Kerasakti. Pencaksilat Kerasakti didirikan oleh Raden Totong Kim Darto pada tahun 1980 di kota Madiun. Pencaksilat ini mengajarkan kungfu atau Kuan Tao, bahasa Hokkien yang populer di Indonesia, serta jurus kera aliran utara dan selatan. Nanpi Ho Jin, sang pendiri, mempelajari gerakan tersebut dari pendekar aliran kungfu Cina yang ada di Indonesia. Dalam beberapa pencaksilat, tingkat keahlian pelaku biasanya diukur dari sabuk yang dimiliki. Hal itu sama dengan pencaksilat Putra Kerasakti. Di dalam metode latihan pencaksilat Kerasakti terdapat 5 tahapan penting untuk mencapai tingkatan tertinggi. A. Tingkat dasar 1, sabuk hitam, dengan lama latihan 6 bulan. B. Tingkat dasar 2, sabuk kuning, dengan lama latihan 6 bulan. C. Warga tingkat 1, sabuk biru, dengan lama latihan 1 tahun. D. Warga tingkat 2, sabuk merah. E. Warga tingkat 3, sabuk merah strip emas. 4. Pencaksilat Perisai Diri. Secara resmi, Perisai Diri didirikan 2 Juli 1955 di Surabaya oleh Raden Mas Subandiman Dirijot Majo, putra bangsawan Keraton Pakualam. Sebelum mendirikan Perisai Diri secara resmi, ia melatih silat di lingkungan perguruan Taman Siswa atas permintaan Ki Hajar Dewantoro yang juga merupakan pamnya. Teknik dalam silat ini mengandung unsur kurang lebih 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia. Aliran-aliran tersebut juga ditambah dengan aliran Shaolin dari Cina yang sebelumnya telah dipelajari pendirinya. Pesilat diajarkan teknik bela diri yang efektif dan efisien, baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Metode praktis dalam perisai diri adalah pelatihan serang hindar yang menghasilkan moto pandai silat tanpa cedera. 5. Silat Merpati Putih. Merpati Putih adalah pencaksilat yang dilakukan dengan tangan kosong atau tanpa senjata dan alat. Merpati Putih merupakan singkatan dari Marsudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening. Dalam bahasa Indonesia, hal itu berarti mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan, sehingga diharapkan seorang anggota Merpati Putih akan menyelaraskan hati yang dipikirkan dalam segala tindakannya. Selain itu, Merpati Putih mempunyai moto Sumbangsihku tak berharga namun keikhlasanku nyata. Merpati Putih awalnya diajarkan khusus pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di tiap kesatuan ABRI. Namun jenis pencaksilat ini terus berkembang dan banyak dipelajari masyarakat Indonesia. 6. Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci adalah bela diri yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Tapak Suci adalah organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah yang berdasarkan akidah Islam dan senantiasa mengajarkan tuntunan ajaran Islam dengan mengindahkan hukum-hukumnya dan melaksanakan ibadahnya. Semua anggota atau kader Tapak Suci yang berniat untuk bersungguh-sungguh belajar bela diri ini harus beragama Islam serta bersedia menjadi anggota Muhammadiyah. Syarat-syarat tertentu sesuai dengan tujuan Tapak Suci yaitu menghimpun anggota Muhammadiyah untuk belajar ilmu silat yang bersih dari ilmu kesesatan syirik. Sembari mengenal dan hafal gerakan atau jurus Tapak Suci, para kader juga dibina tentang penguatan akidah,
akhlak, moralitas dalam pergaulan, ketahanan mental, dan juga kepemimpinan. 7. Pencaksilat Cimande. Pencaksilat Cimande adalah bela diri yang berkembang dari Kampung Cimande, Caringin, Kabupaten Bogor. Pencaksilat ini dipercaya dikembangkan oleh sosok yang bernama Abah Khair. Pencaksilat Cimande adalah bela diri yang mengandung nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang dijunjung tinggi serta diwariskan oleh leluhur Cimande. Di dalam kehidupan keluarga besar pencaksilat Cimande terdapat talek yang merupakan kode etik yang harus ditaati dan ditepati oleh pesilat. Di antara isi talek antara lain harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melawan kepada ibu dan bapak serta orang yang sudah tua, jangan melawan kepada guru dan ratu atau pemerintah, dan lain sebagainya. Di antara jurus yang paling populer dari pencaksilat Cimande adalah jurus pamacan atau gerakan seperti macan. Oke sahabat Aja, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan klik like, jika tidak suka silakan klik subscribe. Jika bingung antara keduanya silakan pilih keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.